Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan keempat pembelajaran Microsoft Excel bersama Komputerpedia dan Teknologi, atau yang disingkat dengan Copet. Yang keempat ini kita akan membahas terkait dengan rumus statistik sederhana pada Excel. Yang pertama ialah penjumlahan menggunakan sum, SUMIF dan SUMIFs. Kemudian yang kedua ini kita jangan lupa untuk menyimpan file setelah pekerjaan selesai. Langsung ke pembahasan. Sum ini merupakan satu rumus untuk menjumlahkan secara keseluruhan tanpa memandang kriteria apapun. Sedangkan yang kedua adalah SUMIF, ini adalah penjumlahan dengan kriteria tertentu. Dan yang ketiga adalah SUMIFs, ini adalah penjumlahan dengan kriteria lebih dari satu. Langsung pada file yang sudah saya buat. Di sini ada ada satu tabel yang berisi beberapa catatan. Ini kita simulasikan kita mengelola daftar tabungan siswa. Nah, skenarionya menggunakan gabungan dari beberapa kelas. Ini hanya sekedar contoh. Yang pertama, tugas yang akan kita kerjakan adalah menghitung jumlah tabungan yang dimiliki oleh siswa. Ya, siswa yang jadi peserta tabungan ini ada 14 siswa. Ini adalah kolom namanya. Kemudian yang ini adalah jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dengan keterangan L laki-laki dan P perempuan. Kemudian kelas, ini gabungan dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian jumlah tabungannya ini sebanyak Rp5.000 setiap kali tabung pada tiap harinya. Nah, bisa kita lihat di sini siswa ini menabung loncat-loncat hari. Untuk itu ada tugas pertama yang perlu kita kerjakan. Yang pertama kita jumlahkan. Di sini kita ketik sum. Kemudian kita klik pada kolom tanggal 1. Kemudian tekan shift pada keyboard. Klik pada kolom tanggal 15. Kemudian kurung tutup, kita enter. Sudah muncul Rp20.000 tabungan milik Anda, siswa laki-laki kelas 3, sebanyak tabungannya Rp20.000. Untuk agar supaya rumus yang ada di baris pertama ini bisa tercopy pada baris selanjutnya, maka kita lakukan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya. Biasanya kita tarik seperti ini, tapi kita coba ganti caranya. Klik kanan pada mouse, letakkan pada sel, klik kanan pada mouse, copy, kemudian klik pada baris di bawahnya, seterusnya sampai baris terakhir. Klik kanan pada paste formula, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Jangan lupa tanda RP di sini ini diambil dari icon bar di atas untuk accounting. Selanjutnya kita jumlahkan. Kalau ini tadi jumlah tabungan per siswa. Nah, kemudian pada tugas yang kedua kita jumlahkan setiap tanggal pengelola tabungan ini akan mendapat atau
siswa menyetorkan dari peserta tersebut berapa ribu rupiah, maka kita klik pada sel, ketik rumusnya sum, klik pada baris yang pertama atau sel yang pertama, tarik atau klik pada baris terakhir, enter. Karena tempatnya sempit, maka RP dan 02 di belakangnya kita hilangkan. Caranya klik accounting, accounting formats. Nah, di sini saya hilangkan, kemudian RP saya hilangkan. Kemudian sama, copy agar supaya pada sel selanjutnya ini terisi formula. Selesai. Tugas pertama sudah, tugas kedua sudah selesai. Kemudian jumlah atau grand totalnya di sini. Jadi jumlah keseluruhan bisa diambil pada baris atau kolomnya. Kita ambil dari kolom saja, sum. Yang di pertama, klik shift, klik yang terakhir. Nah, jumlah total yang didapatkan hingga tanggal 15 pengelola tabungan itu sebanyak Rp280.000. Dari jumlah ini atau dari transaksi yang dikelola oleh ibu gurunya kalau yang pegang tabungan, supaya bisa tahu peserta laki-laki itu bisa sudah menyetor berapa ribu rupiah. Kalau dihitung dengan kalkulator kayaknya ribet sekali, karena masing-masing ini kita perlu membedakan jumlah laki-laki perempuannya, melihat kriterianya ini, kemudian kita hitung, kemudian lihat lagi, kita hitung lagi. Ya, itu ribet sekali, maka kita terbantu menggunakan Excel dengan rumus SUMIF. Ini satu kriteria atau kriteria tertentu. Nah, setelah kita klik rumus SUMIF, maka di bagian bawahnya ini akan muncul keterangan. Kita ikuti keterangan pertama yang perlu kita masukkan ke dalam rumus SUMIF itu adalah range. Range itu adalah rentang dari syarat apa yang akan kita tetapkan. Nah, syarat yang kita tetapkan di sini adalah syarat laki-laki atau perempuannya. Maka range-nya itu pada D9 sampai D22. Jangan lupa ada keterangan lanjutannya, tanda lanjutannya titik koma. Kriteria yang kita inginkan adalah laki-laki. Laki-laki ini tanda atau kodenya adalah L. Maka petik buka L, petik lagi, tutup, kemudian titik koma. Sum range-nya ini, wilayah yang akan kita jumlahkan jangan sampai ke bawah, cukup di pada peserta yang ke-14 pada gendis. Itu kalau terlalu ke bawah nanti jumlahnya akan berbeda dan salah. Nah, U9 sampai U22, tutup kurung, enter. Jika selnya tidak cukup untuk menampilkan hasil, maka kita lebarkan menggunakan merge and center. Kemudian kita lanjutkan untuk yang perempuan, sama, ketik SUMIF, tutup kurung, range,
range, kemudian kriterianya adalah petik P, kemudian titik koma, sum range nya di U9 dan U12, enter. Sama, lebarkan menggunakan merge and center. Sudah ketemu. Kalau kita jumlahkan, sama enggak ini jumlah sum D27 D27 kemudian sampai karena ini ada unsur merge nya, maka yang muncul di sini F28, enter. Kira-kira sama hasilnya, sama antara jumlah total pada tabel dengan hasil perhitungan di luar tabel. Selanjutnya, untuk SUMIFS dengan kriteria lebih dari satu, kita gunakan kriteria jenis laki-laki atau perempuannya, kemudian menggunakan kriteria kelas. Yang pertama, kita ketik SUMIFS dalam kurung ada sum range ini U9 sampai U22 titik koma. Kemudian kriteria range yang pertama adalah jenis laki-laki atau perempuannya, jadi D9 sampai D22 titik koma. Karena ini laki-laki yang kita ingin cari, maka ketik seperti tadi petik L kurung petik koma, kemudian range yang kedua, kriteria yang kedua, range nya E9 sampai E22, kriterianya adalah kelas 3, maka kita ketik samakan dengan kode yang sudah ditetapkan di tabel. Jangan lupa tanda petik kembali, tutup kurung, kita enter. Kalau jumlah ini cukup tempatnya, nggak masalah. Kalau misalnya terlalu sempit, maka kita lebarkan dengan merge. Yang kedua sama, SUMIFS kurung, kemudian sum range U, kemudian kriteria range laki-laki atau perempuannya, ketik P kurung, petik lagi, kemudian kriteria yang kedua E9 sampai E22 titik koma, kelas 3 titik koma, petik lagi kurung. Kenapa di kelas 3 perempuan tidak ada? Karena laki-laki semua. Kelas 3 laki-laki semua. Selanjutnya sama, kita kopas, tapi sebelum dikopas kita kunci dulu supaya tidak berubah. Cara menguncinya ialah tekan F4 pada kode sel, F4 pada kode sel, enter. Sama
klik pada kode selnya, nama selnya ini E22 ya. Kemudian kita copy pada kelas keempat, sorry. Di sini karena ini kelas 4 yang kita harapkan kelas 4, maka dirubah menjadi kelas 4, enter, sama kelas 4, enter. Begitu juga kita copy lagi pada bagian bawah, kelas 4 ganti menjadi kelas 5, enter, sama kelas 4 ganti kelas 5. Kita kopas lagi, kelas 5 jadikan kelas 6, kelas 5 jadi kelas 6. Kita coba jumlahkan, kira-kira hasil yang di tabel dengan yang hasil perhitungan sama enggak? Jumlah sama dengan sum, dari awal klik akhir, sama. Oke, berarti sudah benar, dan terima kasih untuk pertemuan keempat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video kami yang lain di channel Komputerpedia dan Teknologi untuk pembelajaran Microsoft Excel. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.